Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang ada di sini, teman-teman. Selamat pagi, selamat weekend. Nah, gimana nih yang bergabung silahkan untuk merename namanya sesuai dengan ketentuan nama underscore nama instansi. Nah, sebelum itu aku juga mau tanya-tanya nih ke teman-teman sekalian yang ada di sini. Udah pada ready belum? Boleh dong ketik di kolom komen satu-satu kalau udah pada ready. Wow, dari Kak Olan juga udah ready ya. Dari Kak Sultan, Kak Dia, Kak Samuel. Wah, ini udah pada antusias banget dari teman-teman peserta yang karir bootcamp preparation kali ini. Oke, nah sebelum itu, sepertinya kurang afdol ya. Kayak tiba-tiba nyamber mulai, tapi belum ada kenalan, kayaknya kurang afdol. Maka sebelum itu, kenalin aku Amalia Rizky Sutanti atau Ciki yang akan menemani teman-teman selama sesi bootcamp ini berlangsung. Oke, jadi panggil aja Ciki gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman juga pada tahu kan, kita akan membahas sebuah topik yang tentunya juga sangat ini ya, matching dengan career, yakni interview and salary negotiation tips for top companies, yang mana di sini nanti akan dibawakan atau disampaikan oleh Kak Kurniawan. Oke, sebelum itu aku juga mau nyapa dulu nih. Halo Kak Kurniawan, apa sudah ada di Zoom? Oke, halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi Kak Kurnia juga udah siap ya Kak. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai, dipersilakan untuk teman-teman jangan lupa untuk merinim namanya dengan nama underscore instansi. Contohnya, Febri underscore Universitas Diponegoro. Dan ketika teman-teman sudah punya ID peserta, berarti menggunakan username-nya nama underscore ID peserta. Oke, sebelumnya nih, karena udah pada semangat juga pada pagi hari ini, aku juga mau ingetin ke teman-teman, jangan lupa untuk share momen belajar kalian di sini atau hari ini di IG Story dan jangan lupa tag IG smartpad.id. Kenapa penting? Karena ini juga kesempatan buat teman-teman untuk nunjukin semangat belajarnya, bahkan juga personal branding. Apalagi di Smartpad kan juga bisa ya dilihat oleh mungkin 400.000 lebih orang dan kalian cuma butuh 1 menit aja untuk personal branding dari teman-teman atau teman-teman mungkin bisa review materinya juga boleh banget tag aja at smartpad.id. Oke, selanjutnya karena teman-teman juga sudah pada antusias, aku mohon teman-teman untuk menampangkan wajahnya untuk open cam ya. Nah, dari keadilan nih udah mau on cam nih. Nah, buat teman-teman yang lain silakan untuk on cam dan jangan lupa untuk oke, izin off cam nggak apa-apa. Yang bisa on cam, karena nanti juga bakal seru nih kalau teman-teman juga interaktif pada saat penyampaian materinya seperti itu. Oke, tapi tunggu lama lagi karena juga ada Kak Kurniawan dan teman-teman juga udah pada siap. Dan kepada Kak Kurniawan untuk waktu dan layar disilahkan. Oke, yep, thank you ya, Amalia, thank you banget ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir siang ini. Oke, so walaupun kita lagi long weekend ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang lagi liburan atau lagi apa namanya pergi kemana gitu ya, nggak mengurangi rasa ini ya untuk belajar lagi ya kita ya mengenai pembahasan di career preparation ya yang ada di. Oke, ya, mengenai career preparation yang ada di SmartPad gitu ya. Oke, ini aku sambil mau share screen juga ya. Wait. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Sudah, Kak. Oke, oke. Jadi ini udah pertemuan yang keenam ya buat teman-teman di SmartPad gitu. Karena di 3 di awal itu dibantu sama mentor yang lain dan nanti sampai esok itu sama aku. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang interview dan juga salary negotiation ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin teman-teman boleh dibantu dulu untuk apa namanya cek-cek di kolom chat apakah sudah ready gitu ya. Kita mau bahas technicality tentang interviewnya ataupun belum gitu ya. Boleh klik emot aja, emot apa aja gitu ya, yang menggambarkan feeling kalian hari ini.
Oke, yes, pakai mobil data Kak, izin outcome. Oh, lumayan ya nguras apa namanya, nguras data gitu ya. Oke, ini ada yang apa namanya, senyum-senyum, ketawa ya. Oke, yang bisa on cam mohon on cam aja, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu ya guys. Oke, jadi ini akan kita bahas wawancara di beberapa perusahaan besar dan juga gimana caranya nanti kita mau nanya gaji gitu ya sama rekruternya ataupun sama usernya gitu. Oke, nah ini singkat aja. Intinya kalau misalnya kalian mau ke top company gitu ya, ada beberapa poin yang perlu di apa namanya, yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama pasti gitu ya, wawancara di perusahaan besar ataupun perusahaan top. Ini top company. Kalau yang aku maksud top company itu beda ya. Karena top company ini bagi aku adalah dia leader ataupun secara revenue dia paling besar ya di industrinya masing-masing gitu. Contoh gitu. Kalau misalnya di FMCG gitu ya. Di FMCG itu kan banyak banget perusahaan yang apa namanya gede-gede ya, yang mana produk-produk mereka tiap hari ada tuh. Bahkan di warung Madura pun juga ada gitu ya. Atau di Kelontongan tuh juga ada. Jangankan di Alfamart ataupun Indomaret gitu ya. Di warung Madura pun juga ada gitu. Jadi contoh kayak misalnya Pepsodent gitu ya, itu mungkin kan kita kan apa namanya selalu butuh ya, kebutuhan kita sehari-hari ya. Atau mungkin kayak Soklin gitu ya, untuk nyuci kalau misalnya kalian nggak laundry gitu ya. Atau kayak misalnya beberapa healthcare ya, yang memang jadi kebutuhan personal tiap hari. Nah itu adalah perusahaan-perusahaan yang leader yang mana di setiap apa ya aspek kehidupan kita gitu ya, dia selalu ada gitu ya produknya mereka gitu. Nah, itu disebut dengan leader gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke sana gitu ya, itu of course secara selektif seleksi pasti susah banget dan secara dari sisi rekrutmennya itu pasti ketat banget gitu ya. Dan yang perlu disiapin yang pertama ketika apa namanya, kalau mereka yang pertama pasti menggunakan bahasa Inggris gitu ya, wawancaranya ya, dan itu udah nggak bisa dibantahkan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang gitu ya, itu harus diimprove gitu kalau misalnya mau masuk ke top company. Kenapa? Karena ya dalam proses interview, dalam proses pekerjaan nanti kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah ya global exposure pasti gitu kan. Muaranya dari yang pertama, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris ya kita nggak ada bisa dapetin global exposure gitu kan ya. Kenapa? Karena kita kesulitan dari komunikasi gitu. Dan yang ketiga adalah secara proyek itu akan sangat-sangat bagus ya untuk development karir kita gitu. Oke, ini tipe-tipe wawancaranya aja ya. Jadi mungkin aku mau bahas yang nomor tiga, behavioral interview ya. Jadi behavioral interview ini ataupun behavioral event interview atau BEI, kalian bisa search juga di website ya. BEI interview itu adalah salah satu teknik interview yang dipakai oleh semua rekruter atau kebanyakan rekruter atau user yang ada di Indonesia, yang mana mengarah kepada melihat perilaku pekerjaan kita di tempat sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kenapa? Kenapa ini penting gitu ya? Karena ini akan bisa mencocokkan apa yang menjadi kebutuhan si perusahaan, apa yang menjadi culture yang ada di perusahaan, cocok atau tidak dengan karakter ataupun personality yang dimiliki oleh kandidat tersebut gitu. Jadi BEI ini adalah simple gitu ya. Cuman dalam penerapannya ataupun implementasinya itu yang sulit gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang dia terbiasa dengan apa namanya wawancara gitu ya. Kalau misalnya ngobrol doang mungkin terbiasa. Bahkan ada orang pun yang ketika ngobrol ya dia hanya jawabnya sekedarnya aja. Nah, apalagi ini konteksnya interview yang harus spesifik dan juga detail. Oke, ini jenis interview ya teman-teman sudah pasti tahu ya HR dan juga user. Ya ini riset kerja perusahaan. Dan kalau misalnya kalian mau riset, kalian bisa lihat di beberapa tempat ya, di beberapa situs website juga. Itu ada di LinkedIn, ada di Glassdoor ataupun Indeed, dan juga dari website yang mereka ada About Us, ada Who We Are, itu kalian bisa cek di situ. Oke, nah oke, nah ini adalah beberapa contoh pertanyaan ya dari secara fundamental wawancara itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi apa kelemahan terbesar Anda? Terus ceritakan tentang sebuah proyek yang gagal dan apa yang Anda pelajari di situ gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada BEI gitu ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa nih yang harus kita apa namanya jawab gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang itu terjebak dengan konsep pertanyaannya aja gitu. Jadi kayak apa kelemahan Anda? Ya udah mereka jawab ya kelemahan saya itu saya apa namanya?
suka menunda gitu ya. Terus saya tidak datang tepat waktu, saya suka terlambat gitu ya. Padahal sebenarnya konteks yang ditanyakan ataupun konteks yang sedang dijalankan saat itu adalah interview profesional kerja gitulah. Nah, kalau misalnya dan ke konteks interview profesional kerja dan ketika gitu ya, kalian ditanya tentang apa kelemahan kamu gitu ya, paling, make sense untuk dijawab adalah kelemahan yang, ada ketika kamu mengerjakan di posisi sebelumnya. Contoh, misalnya gini ya, aku di HR gitu ya, aku mau pindah kantor gitu ya, pasti ditanya, "Oke, karyawan apa nih kelemahan kamu?" Gitu ya. Oke, kelemahan saya itu adalah, di dalam konsep HR gitu, saya tidak pernah memegang mengenai compensation and benefit dan juga industrial relation, Pak. Tapi, seiring berjalannya waktu saya sambil belajar otodidak gitu ya. Jadi, kelemahan-kelemahan yang dia ada pada konteks posisi yang kamu jalankan itu gitu ya. Jadi bukan di luar dari konteks itu. Kenapa? Karena konteks awalnya di interview itu adalah profesional kerja yang relate dengan posisi yang kamu apply gitu ya. Oke, so, ini pertanyaan gaji ya, berapa gaji yang Anda harapkan gitu ya. Nah itu nanti akan ada detailnya di bawah ya. Oke, ini contoh pertanyaan, apa namanya, contoh, beberapa pertanyaan ya yang, dan cara menghadapinya gitu. Oke, ini ada tell me about yourself. Oke, of course basic ya opening question. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mengira-ngira ya, pertanyaan yang muncul apa saja ketika di interview itu ada 5 guys ya. Yang pertama opening question, yang kedua experiences question, work experiences question, yang ketiga organizational question, yang keempat skill or attribute question, yang kelima adalah, ya motivate question gitu ya. Jadi ya 5 hal ini aja nih, ini bakal selalu muncul dan yang pertama pasti nggak mungkin teman-teman ketika, di pertanyaan pertama langsung ditanyain, "Berapa gaji yang Anda harapkan?" Nggak mungkin dong gitu kan. Pasti langsung ditanyain dulu mengenai opening question, "Coba jelasin diri kamu dulu, pengalaman kamu punya apa?" Biasanya kalau udah gaji itu di akhir-akhir gitu ya. Oke, nah untuk kita bisa minta wawancara ya of course dengan CV yang bagus ya gitu ya. Mempersiapkan wawancara ya. Nah ini ada STAR, situation, text, dan juga action. Ini adalah salah satu konsep ataupun cara menjawab yang efektif dan terstruktur ya. Jadi bukan benar ya, karena apa? Karena interview itu bukan benar ataupun salah. Kalau misalnya kalian menganggapnya interview itu benar ataupun salah gitu ya, kalian akan nervous, kalian akan ngerasa bahwa panik, kalian akan ngerasa bahwa ya takut terus gitu loh. Kenapa? Takut salah gitu jawabnya. Karena kalau misalnya memang udah dianggapnya benar dan salah, pilihannya 2 gitu kan. Ya ini jawaban yang kasih benar atau salah gitu kan. Kalau misalnya salah, ya udah gagal dong berarti gitu kan. Nah, sedangkan interview itu kalau misalnya kita menganggapnya adalah sebuah cerita aja gitu ya, ya cerita kan lebih simpel, lebih gampang gitu ya dan kita ngedelivernya ataupun kita ngasih taunya juga lebih mudah gitu ya. Dan kita juga nggak ada beban untuk melihat bahwa cerita kita itu benar atau salah, kecuali kita mengada-ngada gitu ya. Oke, terus, ini mungkin ada mock up ya gitu ya, ya ini ada pertanyaan dari HR pengen tahu sepede apa yang bisa bikin diri kita itu impress gitu ya, ya itu of course gitu ya, ketika kita ditanya pengalaman ataupun perkenalan diri yang paling mudah untuk kita jawab itu adalah PAUS method ya. PAUS method itu profil academic, work, dan skills gitu. Jadi teman-teman bisa, research more gitu ya tentang post meta itu juga penting atau yang kedua adalah PARI. PARI itu adalah profil academic, related experiences and interest, position gitu ya. Itu 2 poin itu untuk bisa di penjelasan tentang diri kita gitu ya. Nah kalau STAR ini dipakainya gimana? Dipakainya tuh pakai percentage ya teman-teman ya 20, 10, 60, dan 10 gitu. Maksudnya apa? S-nya itu 20%, T-nya itu 10%, A-nya itu 60%, terus R-nya itu 10% gitu. Contoh, kalau situation itu menjelaskan konteksnya aja gitu. Contoh nih, kalian misalnya lagi garap project IT gitu ya. Nah, konteksnya apa? Oke, pada saat itu gitu ya, pada saat itu saya, disuruh oleh manajer saya gitu ya, karena kita mendapatkan proyek besar untuk membuat sebuah web mengenai UMKM tentang jualan jus gitu ya. Nah, itu kan konteks ya. Tahu siapa yang nyuruh, terus juga kayak proyek yang digarap apa gitu ya, terus juga buat apa ya kan. Nah konteksnya udah tahu nih aku nih, teksnya itu biasanya orang-orang itu akan menggunakan gitu ya, menggunakan, outlining. Outlining itu apa? Kayak misalnya
Oke, lalu saya mendapatkan tugas itu ada 3. Yang pertama, apa namanya, menganalisa gitu ya, apa saja produk-produk yang akan ditampilkan pada web. Terus yang kedua, mengatur, timeline dalam penyelesaian webnya tersebut gitu ya. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa tim yang saya, pegang ini, dia mampu untuk mengerjakan web tersebut gitu ya. Nah, baru tuh jelasin tiganya. Action-nya kenapa 60%? Karena pada action ini konteks perilaku dalam kamu bekerja di sebelumnya itu ya akan terlihat gitu ya. Ya kamu inisiatifnya gimana, lalu cara kamu nyelesain masalah gimana, cara kamu melihat sebuah masalah gimana, lalu cara kamu berkolaborasi gimana, itu ada di action. Makanya action itu akan lebih banyak dibanding, T dan juga S-nya gitu ya, karena dia 60% gitu. Lalu result-nya gimana? Result itu ya satu satu, apa namanya, simple things ya, adalah quantifiable numbers ya, yang mana kayak kalau misalnya kita mau pakai numbers itu malah lebih bagus lagi gitu ya. Lalu kenapa nih kamu pengen, apa namanya, kerja di perusahaan ini gitu ya. Ya of course gitu ya, kalau misalnya selain ada tuh kandidat sering banyak nanya sama aku gitu ya, "Kenapa kamu kerja di perusahaan ini?" Bingung dia kan, bingung nggak bisa jawab ya, kenapa? Karena mereka apply hanya apply aja gitu kan, nggak literally yang kayak, "Oh this is my dream company," nggak gitu ya. Jadi orang-orang kalau misalnya dia udah desperate terus dia dapat kayak, apa namanya, kesempatan buat kerja di perusahaan lain ditanya, "Kenapa kerja perusahaan ini?" Biasanya bingung gitu kan, kenapa. Karena ya mereka apply banyak kan, sehari bisa ratusan gitu, bisa 20-an gitu. Ya pasti nunjukin cara kita pengen belajar, nunjukin kita punya pengalaman apa, what you bring to your, new company gitu ya. Ya pastilah gitu kan, karena ya rekrutmen transaksional setting gitu kan, gua bayar lu nih berapa dan ya lu kasih gua apa gitu kan, dengan apa yang gua bayar sama lu gitu. Oke, ya ini adalah after interview ya. Biasanya kalau misalnya setelah interview itu ada follow up question, ini mungkin di, screenshot aja, tapi kalau misalnya kalian, merasa bahwa bahasanya terlalu baku, kalian bisa ke ChatGPT gitu ya, terus kalian, apa namanya, tinggal bilang aja, "Hai ChatGPT," gitu ya, "aku seorang kandidat, aku mau follow up," ataupun kayak mau ngucapin say thank you ke, recruiter mengenai setelah interview gitu ya. Nanti ChatGPT bikin, malah lebih bagus lagi. Oke, tips menghadapi, studi kasus ya. Ya, studi kasus bisnis, teknis, atau perilaku ya. Of course kalau misalnya ini kalian harus sering-sering baca ya, pasti ya. Nggak mungkin tiba-tiba jebret. Jadi karena hal-hal yang seperti ini tidak pernah diajarkan di sekolah gitu ya, ataupun kayak di organisasi kalian sendiri pun juga nggak pernah gitu. Studi kasus kecuali memang teman-teman sering ikut lomba gitu ya, lomba bisnis case, bisnis plan gitu ya. Itu biasanya sering, dapat gitu ya. Nah, ini adalah teknik negosiasi, kalau untuk negosiasi salary itu oke, yang paling simpel gini adalah pertanyaannya ini kalau misalnya fresh graduate idealnya berapa gitu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang idealnya berapa, mengikuti standarnya berapa, ya itu sekitar 7 sampai 8 juta kalau misalnya di Indonesia gitu ya, harusnya gitu ya, dengan kualifikasi yang mereka miliki gitu kan. Tapi gitu ya, tapi nggak semua karena karena salary itu kan punya guide-nya ya, dia salary itu kan punya guide dan setiap industri itu beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalian samakan gitu. Misalnya nih industri yang memang dia uangnya legit banget, contoh kayak industri-industri sumber daya alam gitu ya, itu SDA. Itu kan uangnya kan gede-gede banget ya, karena kan proyek mereka kan bisa triliunan, bisa MM-an gitu kan. Sedangkan kalau misalnya yang startup, uangnya aja mereka dari investor gitu ya, yang mana mereka, banyak habis dibakar uang untuk marketing gitu ya, untuk advertising gitu kan. Ya itu nggak bisa kita expect untuk ya kita ternyata, standar mereka yang kasih di sana itu UMR, tapi kita mintanya 7 sampai 8 ya, oke gagal pasti gitu kan. Nah terus kalau misalnya untuk UMR yang non pengalaman gitu ya, ya ini kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak punya saran yang gimana-gimana ya, karena ya takutnya sensitif ya masalah angka ini gitu ya. Tapi gini teman-teman ya, karena kita hidup di dalam sistemik yang realitanya itu ya mencekik ya buat teman-teman semuanya ya, apalagi yang sudah kuliah gitu ya. Kalian 3 tahun, kalian bisa outstanding di kuliahan, ternyata kalian waktu, apa namanya, waktu kalian lulus, kalian hanya dapat UMR yang, ya itu pun buat diri kalian ya cukup nggak cukup gitu ya. Apalagi sekarang kan kebutuhan pokok semuanya naik semua gitu dan mungkin kalau misalnya, dari aku sendiri gitu ya, ketika aku starting dari early career itu aku cukup mendapatkan angka yang lumayan gitu ya. Jadi dari early career itu angka yang lumayan dan akhirnya makin sekarang ya, apa namanya, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya values gitu ya, ya itu juga, bisa menambah dari value dari angkanya tersebut dengan sendirinya gitu ya. Nah terus kalau misalnya untuk negosiasi gaji yang pertama gimana, ya udah pasti ya cari tahu kisaran gaji di company-nya tersebut.
Oke, kadang tuh ada, kadang nggak ada. Kadang memang ada sesuai gitu, kadang ada yang nggak sesuai juga. Contoh nih misalnya di company tersebut dia, nge-state gajinya tuh 6 juta gitu ya, ternyata ketika di interview yang ditawarin itu sekitar 5,1 juta gitu kan, itu kan beda ya teman-teman ya. Nah, karena untuk gaji itu dia ada gaji gross, ada gaji net gitu. Kalau gaji gross itu ya gaji kotor namanya, yang mana gaji kotor itu udah termasuk BPJS, BPJTK, terus JP sama PPh 21 gitu ya, itu dipotong. Nah, besaran potongannya itu mengikuti dari angka gaji pokok yang diterima gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya dibilang oh ini gross ya, ya berarti kalau 6 juta kamu nggak dapat 6 juta, tapi kamu dapatnya 5,6 juta, 5,7 juta gitu, karena dipotong lagi tadi hitungannya. Dan semakin gede angka gaji pokok kamu, ya semakin gede juga potongan BPh 21 sama potongan dari sisi BPJS dan BPJTK-nya gitu. Nah, terus kalau misalnya mau tanya ya itu net, net itu gaji bersihnya. Artinya apa? Take home pay. Ya udah Pak, mau nanti angka gaji yang dikasihnya itu grossnya berapa? Pokoknya saya terima bersih itu 6 juta gitu atau 5,5 juta gitu. Nah, dari situ yang kedua adalah ya identifikasi prioritas ya pasti gitu kan. Kalau misalnya fresh graduate gimana Kak? Apakah perlu untuk nanya angka benefit dan segala macam? Menurut aku nggak masalah kalau misalnya kalian tanya, tapi gitu ya, tapi itu bukan jadi pertanyaan priority. Contoh gini ya, ketika di akhir interview gitu ya, kalian udah langsung nanya gini, apa namanya, "Halo, kalau misalnya boleh tahu untuk benefitnya apa saja yang saya dapatkan di sini?" Gitu ya, "Laptopnya apa saja?" Kalau aku bilang itu that's the stupid question gitu ya menurut aku gitu. Kenapa? Karena, pertanyaan seperti itu not showing your interest to join the company side gitu loh, ya. Even kamu aja belum bring your own values gitu ya ke company tersebut, tapi kamu udah minta. Nah, jadi itu nggak make sense gitu ya, dalam artian itu udah auto drop, pasti auto drop. As a HR atau user, user akan mengira bahwa, "Wah, nih orang kok udah mulai nuntut aja nih di awal," gitu kan. Ya ini nggak bisa nih, nggak masuk culture-nya di kita gitu kan. Ini nggak bisa orang seperti ini join ke kita, ya udah kita drop aja, kita cari yang lain, gitu. Ya, jadi sebenarnya bukan karena kamu nggak punya pengalaman, tapi bukan karena kamu nggak punya values, tapi dengan satu pertanyaan itu yang akhirnya membuat secara langsung dalam proses interview kamu yang udah bagus itu gitu ya, itu akhirnya runtuh aja gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi gitu ya, kecuali kamu udah 5 tahun, 10 tahun pengalaman gitu ya, pengalaman kerja kamu 10 tahun di 2 perusahaan, 5 tahun, yang artinya kamu udah loyal nih di company tersebut dan strata karir kamu tuh bagus gitu ya, setahun naik, setahun lagi, sampai akhirnya di manajer gitu kan, bahkan di head of department gitu ya. Ya wajar, kamu minta seperti itu di awal kamu boleh ngomong, Bapak nge-approach saya gitu ya, mau, saya pindah ke perusahaan Bapak, Bapak bisa kasih saya angka berapa gitu. Kalau misalnya kamu udah dengan catatan tadi ya 10 tahun nih berkarir nih di mana aja, ya itu make sense gitu. Tapi kalau untuk fresh graduate, it's not really make sense gitu. Kenapa? Karena ya tadi gitu kan, secara praktikalnya mereka belum punya gitu. Tapi ketika di full time ini ekspektasi itu udah besar gitu loh. Beda ya kalau misalnya kalian join manajemen trainee gitu ya, itu kalian bisa dapat kesempatan untuk belajar setahun, 2 tahun, sampai 3 tahun mungkin. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi staff gitu ya, itu ekspektasinya tuh udah tinggi. Udah kalian pengennya belajar belajar. Paling ya, oke nggak apa-apa 1 bulan, ya baru fresh graduate juga. Nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai seterusnya, itu kalian udah dianggap karyawan yang udah lama banget. That's our systemic yang ada di Indonesia sendiri. Seperti itu, dan teman-teman yang fresh graduate ataupun yang mahasiswa ya harus realize tentang itu. Mau nggak mau gitu. Kalau kita mau bawa culture baru, oh nggak bisa kayak gini ya, siapa kita? Gitu, mungkin beberapa tahun ke depan lagi itu baru bisa, gitu ya. Nah itu kalau misalnya masalah angka gaji ini gitu ya, ya kalau misalnya memang mau ngambil jalan tengahnya, ya tergantung gitu ya, UMR dinaikin aja sekitar 30%, dinaikin aja sekitar 20% dari UMR yang ada gitu, ataupun UMR, that's okay, nggak masalah guys gitu ya. Karena, ya balik lagi gitu ya, balik lagi, apa namanya, ketika kalian kalian bisa show your capability gitu ya, during the company side gitu ya, ya nggak hanya sekedar angka, kalau semua angka kita kerja dapat uang juga gitu ya, tapi gitu ya kalau misalnya untuk dari karir gitu ya, ya itu memang perlu untuk menanjak gitu. Karena aku sering banget ketemu sama teman-teman yang mereka sudah, di top company ya gitu ya, dan sekarang levelnya sudah associate manager, udah jadi supervisor dan segala macam gitu ya, dan mereka selalu bilang seperti ini gitu ya, "We don't know," gitu ya, tentang karir 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depannya seperti apa. Gitu ya. Mungkin aku masih di posisi sekarang di HR, tapi nggak tahu nih setelah 3 tahun mungkin pindah ke marketing, atau mungkin setelah 3 tahun lagi pindah ke finance gitu ya, dan itu semuanya tuh, membicarakan tentang karir gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalian memang punya target untuk
bisa ke top level gitu ya. Top level itu yang aku maksud ya BOD gitu ya, atau bahkan komisioner gitu ya, karena itu yang penting banget gitu. Karena kalau misalnya hanya sekedar kita negosiasi untuk uang di awal yang kenceng, tapi ternyata market standar kayak kalian gitu ya, market standar industri ini kalian punya pengalaman setahun gitu ya, tapi gaji kalian udah 11 juta gitu ya, 2 digit nih misalnya. Ternyata kalian nggak kuat, nggak betah gitu. Ketika kalian mau pindah, market standarnya itu 5.500.000. Berat itu mau turuninnya. Udah pasti berat itu mau turuninnya. Gitu, udah pasti picky gitu jadi orang. Gitu. Kenapa? Karena udah terbiasa dapat yang gede. Gitu. Kecuali dengan beberapa poin-poin gitu ya, ataupun beberapa faktor yang memang mempengaruhi gitu ya, kayak ya udahlah butuh kerjaan atau udah bodo amat gitu lah walaupun gaji yang gede tapi pressure lagi tinggi banget, udah kena mental dan segala macem, ya udah akhirnya bisa nurunin egonya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk negosiasi. So, ya daftar pertanyaan udah of course, dan yang paling penting adalah ketika kalian mau negosiasinya, oke, what can you bring ya from your values to the company side gitu. Kamu punya proyek apa gitu. Kalau misalnya kamu di marketing contoh gitu ya, kamu bisa mengakuisisi partnership siapa gitu ya. Kamu mau minta 20 juta misalnya kayak gitu, "Pak, saya 20 juta Pak, saya mau Pak," gitu. "Kenapa?" "Ini saya punya klien, ada 150 klien, kontaknya saya punya semua," gitu kan. 150 klien ini saya bisa deal-in semuanya gitu kan. Dan dulu saya pernah deal sama mereka gitu kan. Nilai angkanya kalau di total ini bisa sampai 5T Pak. Mau itu, aku jadi user juga kayak, "Ya udah, oke kita challenge kamu 3 bulan," gitu ya, 1T targetnya, "Bisa nggak?" Gitu, kalau misalnya nggak bisa kita cut. Nah, semakin besar angka yang kita tawarkan, semakin tinggi juga pressure yang akan kita dapatkan. Make sense ya? Again, balik lagi ke awal, transactional setting, gitu. Nggak ada yang free, gitu ya, di dunia ini. Gitu. Oke, mungkin itu aja kalau dari aku balikin ke Amalia. Thank you. Oke, thank you Kak Kurniawan. Oke, nah berarti setelah ini dari penjelasan Kakak tadi mulai mulai dari interview, terus habis itu membahas mengenai gaji, kompensasi, dan banyak hal lainnya. Nah, teman-teman sekarang boleh banget nih buat bertanya, boleh untuk menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Oke, ini dari teman-teman ada dari Kak Adira Kushartanto. Boleh dari Kak Adira? Ya, izin Kak Kurniawan bertanya, bagaimana cara kita itu mengatasi nervous saat diwawancara oleh HR dan bagaimana itu bahasa yang kita gunakan saat kita itu negosiasi dengan HR gitu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Adira. Mungkin bisa dijawab dari Kak Kurniawan? Oke. Oke, aku langsung jawab ya. Mmm, oke, kalau misalnya untuk gimana caranya kita ngatasin nervous ada 3 hal ya, Mas, ya. Kalau misalnya dari aku yang pertama adalah kamu jangan menganggap bahwa interview itu adalah Q&A setting. Ya jangan menganggap bahwa situasi interview itu adalah, question and answer gitu ya. Kenapa? Karena ketika kamu udah menganggap itu bahwa, "Waduh, besok aku mau ditanya sama apa nih, ditanya apa nih, aduh nanti kalau jawabannya aku salah gimana ya?" Itu pasti udah nervous. Mau sebelum interview pun nervous, habis interview juga kamu bakal nervous juga dan selalu kayak gitu, terus muter gitu loh. Jadi ketika kamu mau, interview gitu ya, yang paling pertama itu adalah kamu harus ngeset dulu bahwa ya udah besok aku ketemu sama orang baru gitu kan, aku mau ngedate nih sama orang baru, ya udah aku pengen nanya-nanya aja sama dia. Nanti aku mau ceritain tentang diri aku sama dia gitu kan. Contoh deh kamu misalnya ngedate deh sama cewek gitu kan, perempuan baru gitu ya. Kayak ya udah nih nego-nego di awal gitu, "Ayo kita besok ketemu ya di mana, di gacoan," gitu misalnya. Ya udah ketemu di gacoan berdua kan gitu kan, nggak ada orang lain di situ. Di situ kamu emang ada pikiran untuk kayak, "Ah nanti aku kalau misalnya ditanya jawab apa ya gitu ya, nanti kalau misalnya ditanya jawab apa ya, nggak mungkin dong, ya kan, nggak mungkin kayak gitu kan. Kita kan mau cerita aja nanti kan kayak, "Ya aku tuh kerja di sini, aku, lagi bikin ini, lagi bikin itu." Apalagi kalau misalnya cowok biasanya kan ada flexing-flexing dikitnya gitu kan, kalau ditolak ya udah fotoin aja itu mobilnya dia gitu kan, terus kayak kasih JJ biar cewek yang nolak dia langsung, apa namanya, langsung, ketar-ketir gitu kan. Ya itu kan salah satu contoh aja lah para, apa namanya itu, analogi yang di mana ketika kamu mau interview gitu ya, jangan menganggap bahwa interview itu adalah Q&A gitu ya. Anggap bahwa interview itu adalah networking baru, yang mana gitu kan, kamu harus ceritain gitu loh, "Aku tuh bisa apa, dan orang tuh bisa tahu apa yang, values kamu," gitu ya. Itu yang pertama gitu. Jadi buang jauh-jauh si nervous tadi gitu ya, sorry, buang jauh-jauh si Q&A-nya tadi, ganti jadi, "Oke aku pengen cerita deh sama orang itu, orang baru," gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah, spesifik dan juga, sorry, yang kedua itu adalah selalu membawa
pengalaman ya. Dalam artian gini, tadi urutan yang pertama kita harus cerita terus nih. Yang diceritain itu apa? Nggak mungkin cerita halu dong, ya kan? Kita harus ceritain nomor 2, yaitu pengalamannya kita. Nah, sebelum kita mau interview, kita list-list dulu pengalamannya. List pengalamannya itu dari mana? Ya difilter dulu, ya kan? Difilter dulu. Yang mana ini lebih relate ke posisi yang kita apply. Contoh, kamu apply-nya ke finance gitu kan. Kamu punya punya apa namanya pengalaman tapi di sales ataupun marketing yang nggak relate ya udah nggak usah dimasukin ataupun nggak usah diceritain. Ya, oke, kamu punya pengalaman di bendahara sekolah, kamu punya pengalaman di bendahara apa namanya itu OSIS atau bendahara BEM atau kampus gitu ya. Nah, itu yang harus kamu ceritain lebih jauh atau mungkin kayak kamu bantu orang tua kamu ada usaha atau saudara ya itu monggo. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ya latihan. Udah pasti gitu. Nggak mungkin sekali jadi gitu ya. Udah pasti latihan terus menerus gitu ya. Tiga tiga poin itu tadi. Yang pertama storyteller, yang kedua selalu bawa pengalaman, yang ketiga ya praktis. Kalau misalnya masih nervous juga, berarti latihannya masih kurang, gitu. Karena cycle-nya itu aja. Nggak mungkin orang yang tiba-tiba mungkin kalau misalnya, Kak, dulu pernah nervous nggak? Oh, pasti pernah, gitu. Pasti pernah. Nggak mungkin yang langsung jadi, gitu. Oke, thank you. Dari Kak Dira gimana nih, Kak? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dira. Dan juga terima kasih buat Kak Kurniawan. Oke, teman-teman yang lain dipersilakan untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin sembari menunggu ya, Kak, kita mungkin dari aku untuk memantik teman-teman di sini bertanya. Tadi kan sempat di-mention ya, Kak, untuk biasanya HR tuh menanyakan mengenai kelemahan. Nah, bagaimana ketika kita menyampaikan kelemahan yang pada akhirnya eh, tidak merujuk ke suatu hal yang in negative ways. Nah, kalau gitu seperti apa, Kak? Karena kan biasanya kalau kelemahan kan cenderung mungkin apa ya, stigmanya itu negatif ya. Nah, itu gimana cara menyampaikan atau apakah ada metode sendiri kayak penyampaiannya? Nah, itu bisa Kakak jelaskan atau ceritakan mungkin dari pengalaman Kakak. Terima kasih. Oke, contoh gimana tadi untuk di negative way tadi maksudnya gimana? Contoh ya, Kak, biasanya kan Ya, kalau seumpama di organisasi, tanyanya hmm, kayak kelemahan kamu apa gitu. Terus contohnya dia bilang, eee, kelemahan aku contohnya apa ya, eee contohnya time management yang buruk contohnya, Kak. Nah, ya. tapi dia tuh cuma bilangnya time management, sedangkan sebuah perusahaan pasti soft skill yang harus dimiliki oleh orang-orang adalah time management gitu. Nah, dari situ kan akhirnya HR ini mungkin perspektif dari interview itu tuh kan kayak ngerasa pasti bakal dipertimbangin sekali gitu dengan skill yang tidak dimiliki oleh individu tersebut. Nah, Hmm. gimana caranya biar itu tuh nggak yang dilihat buruk banget gitu Oh, loh, oke, Kak. oke, Thank you. paham, paham, paham. Oke, apa namanya? Oke, jadi apa namanya untuk pertanyaan apa kelebihan dan juga kelemahan ya? Ini ya pertanyaan kalau misalnya kalian pengen tahu pertanyaan tersebut kenapa muncul karena itu adalah template ya guys ya. Jadi teman-teman rekruter sekarang itu kan udah mulai banyak yang dari angkatan 2020, 2021, even 2022 gitu ya. Mana mereka itu ya dan FYI juga as a recruiter itu mereka nggak pernah dapat pelatihan gitu ya untuk bisa mewawancarain orang gitu. So, gitu ya, mereka berkacanya kepada apa? Kepada template yang sudah ada ataupun template pertanyaan yang sudah ada gitu ya. Jadi ya template ya pertanyaan sudah ada itu ya tadi yang tadi aku jelasin di awal ya, itu kayak apa namanya tuh ya tadi contoh juga apa yang jadi kelemahan dan juga kelebihan Anda gitu ya. Kalau misalnya ditanya gini, "Kenapa Bapak mau nanya kelemahan dan kelebihan saya, Pak? Kan tadi saya udah nyeritain semuanya, Pak, apa yang sudah saya lakuin gitu, proyek-proyek saya." Ya kan? Kalau misalnya kita bisa ngomong kayak gitu ya, mengikuti suara otak gitu ya. Ya kan kalau kita mengikuti suara otak kita bakal ngomong kayak gitu kan, kepo banget dah jadi orang ya, gitu ya. Kan udah dikasih tahu dari tadi gitu kan, saya pernah ngerjain ini gitu kan, saya pernah ngelakuin ini, ya itu emang bukan kelebihan Pak, gitu kan. Kalau misalnya kita mau ngikutin instruksi otak gitu ya, tapi kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, so gimana caranya supaya kita overcoming gitu ya, kelemahan itu menjadi dari hal yang kayak sekiranya itu negatif tapi jadi hal yang positif ya, of course gitu ya. Ketika kamu nyebutin misalnya contoh tadi ya, time management gitu ya, ya kamu kasih overcoming yang saat ini atau sebelumnya atau dan ke depannya akan kamu lakuin. Paling benar itu adalah saat ini dan sebelumnya. Contoh, time management saya itu memang sekarang masih kurang, Pak. Jadi saya tuh kadang ketika mendapatkan beberapa tugas, misalnya ada 5 tugas nih dalam satu waktu gitu ya, itu saya bingung banget gitu untuk nyelesain yang mana, gitu kan. Tapi perlahan-lahan gitu ya, pada pekerjaan sebelumnya, saya tuh sudah, apa namanya, sudah mencoba Pak, untuk mengatur prioritasnya. Jadi
ada 5 tugas, yang pertama itu saya bakal konfirmasi dulu sama manajer saya, mana yang perlu untuk hari ini diselesaikan. Oke, ternyata ada 3. Nah, jadi 2 itu saya kerjakan besok gitu ya. Nah, tapi itu memang belum bisa konsisten, Pak. Terkadang saya masih sering bingung gitu ya, akan tapi perlahan-lahan sudah mulai membaik gitu. Dan ya kemarin ketika saya mendapat tugas, saya berhasil, Pak, mengirimkannya sesuai dengan tepat waktu gitu. Jadi yang paling oke itu ketika kamu menyampaikannya gitu ya, ya sebelumnya kamu udah ngapain, terus saat ini kamu gimana hasilnya gitu ya, dan ke depannya itu seperti apa. Artinya gitu ya, itu ada satu awareness yang di mana oke, kamu nyebutin kelemahan, kamu bener-bener tahu kelemahan kamu itu apa, gitu. Itu malah jadi satu hal yang positif. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang tahu kalau misalnya dia itu, sorry to say, dia itu nggak ngerti, tapi dia so ngerti, gitu, ya. Nah, atau mungkin gini, dia nggak ngerti apa-apa, dan dia itu nggak tahu diri malah. Nah, itu lebih susah lagi itu gitu ya. Better diem. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu di situ. Makanya of course ketika kita aware dengan diri kita, itu bukannya satu negative way, tapi malah itu positive way. Malah ketika kamu ngomong kayak gitu, aku bakal nanya gitu ya, "Oke, apa namanya, emang proyeknya apa aja kalau boleh tahu?" Gitu kan. Malah lebih kepo lagi untuk nanya. Kenapa? Karena kita ngasih titik di mana kita udah overcoming nih si kelemahannya tadi. Itu contoh time management. Misal contoh yang technical skills, Excel deh misalnya gitu ya. Oke, sejauh mana nih kemampuan kamu? Oke Pak, Excel saya tuh masih, basic Pak, saya cuman masih VLOOKUP aja, baru pivot aja, baru HLOOKUP gitu ya misalnya gitu. Ternyata dia butuhnya yang udah sum ifs, udah yang kayak compiling ribuan data, A, B, C, D segala macam gitu ya. Nah, tapi di situ kamu bilang, "Oh iya Pak, tapi cuman apa namanya, saya sadar nih kalau misalnya di Excel saya ini basic, terus posisi ini kan memang data analis gitu ya, memang butuh di Excel. Tapi kalau misalnya, saya boleh cerita, 1 bulan ini gitu ya, saya tuh ikut, bootcamp, Pak. Saya tuh juga belajar otodidak tiap pagi, saya luangin waktu 1 jam gitu ya, untuk apa namanya, untuk nge-compiling data gitu. Jadi saya formula-formula yang ada di Excel tuh saya tulis semuanya gitu ya. Ini ada kok tulisannya, kamu tulis aja gitu, ini ada kok tulisannya, tunjukin gitu ya. Yang mana saya berlatih terus gitu ya untuk, posisi ini. Kenapa gitu ya, karena saya suka banget dengan angka gitu, Pak. Itu hard skill gitu ya, yang mana orang butuh yang profesional banget, tapi ketika ketemu kandidat yang dia biasa-biasa aja, tapi tingkat belajarnya itu tinggi gitu ya, kalian bisa lolos, gitu. Karena sebenarnya gitu ya, itu beda ya ketika memang kita, "Oke Pak, kelemahan kamu apa?" "Nggak ada," gitu, "Pak. Saya nggak ada kelemahan Pak," gitu. "Saya banyak kelebihannya," gitu. Ya itu ya udah pasti auto drop itu. Ya, oke. Jadi contoh kecilnya seperti itu. So, gitu ya, strukturnya seperti apa? Strukturnya adalah ketika kamu ditanya seperti itu, yang pertama, apa namanya, ya to be honest with your, weakness. Yang kedua adalah bring on your overcoming to the weakness gitu ya, dari yang weakness tadi kamu bawa. Habis itu ya tell the truth story of the situation gitu. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Oke, I got it, Kak. Thank you so much. Berarti tadi Kak mengenai dijelaskan dulu dari past, present, future-nya gimana gitu ya, Kak. Yap. Oke, thank you. Nah, mungkin kalau dari aku deh, udah cukup. Mungkin dari teman-teman. Nah, dari Kak Kus Hartanto, boleh untuk on mic? Ya, permisi Kak, izin bertanya. Sebetulnya saya ada 2 pertanyaan, tapi ini yang pertama itu, bagaimana kalau HRs itu memberi kita pertanyaan, apa kontribusi yang akan kamu berikan kepada perusahaan atau organisasi? Nah, kadang-kadang kita kan nggak planning gitu kalau HR bakal menanyakan itu. Nah, itu cara jawabnya gimana, Kak? Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan kedua? Eee, Pertanyaan kedua itu, apakah HR itu menilai bahasa tubuh atau body language yang kita gunakan saat wawancara, Kak? Dan tips dan and triknya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, Oke, thank you. yang pertama adalah, balik lagi ke poin yang aku sampaikan di awal, ketika kamu mau interview, ya satu storyteller, yang kedua list your of the pengalaman semuanya itu. Organisasi, proyek, volunteers, freelance, self-employee, atau mungkin family business gitu ya, itu list semuanya yang related dengan posisi tersebut gitu ya. Jadi, apa namanya, itu termasuk dalam experiences question gitu. Nah, experiences question itu ya apa yang pernah udah kamu lakuin sebelumnya yang relate dengan posisi itu, udah pasti keluar gitu. Terus yang kedua,
gimana caranya apakah HR menilai body language? Ya semua interviewer akan menilai body language gitu. Jadi, mulai dari eye contact-nya, terus dari cara kita duduk, cara kita kalau misalnya kita online ya, ya kalau online itu biasanya ya tegap gitu ya. Jadi, apa namanya, tegap terus lurus, ya eye contact kita ke kamera, habis itu di belakang kita ini clean gitu ya, bersih background-nya, kalau misalnya kalian mau pakai background monggo, atau kalau misalnya nggak ada background ya dinding aja di belakang, terus ya suara itu kalian nggak ada noise noise gitu ya, suaranya clear juga dan signal kalian better. Nah itu mulai dari situ tuh udah simple things tapi itu berpengaruh gitu ya. Karena apa? Karena itu membuat orang nanti akan lebih fokus. Terus yang kedua adalah, dari kalau misalnya offline gitu ya, seperti apa ya, offline of course gitu, tergantung dari dress code yang mereka, minta gitu. Biasanya sih kalau untuk interview itu ya pastinya pakai kemeja gitu-gitu ya, kemeja atau mungkin kayak tergantung ya kalau misalnya memang dia membolehkan kita untuk pakai polo shirt gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi biasanya pakai kemeja gitu. Ya udah pasti di body language-nya ya duduk, salaman, diri gitu ya, terus ya duduk santai nggak usah tegang gitu. Ya, pasti kalau misalnya kamu mau cara overcoming yang paling gampang adalah ya sering-sering untuk networking dengan orang baru, gitu. Jadi bisa tahu, apa namanya tuh, kayak type-type orang itu seperti apa. Kalau misalnya kalian mau lolos interview terus gitu ya guys ya, sering-sering networking, sering-sering ketemu sama orang baru. Biasanya contoh gitu ya, lagi ada event di mana gitu ya, ya ngobrol gitu, itu akan mempermudah cara soft skill komunikasinya kita gitu ya. Oke itu sih mungkin Mas, semoga menjawab. Baik, thank you. Oke, thank you. Mungkin ini ya langsung lanjut dari Kak Olan Elray Ramotan. Mungkin boleh on mic, Oke Kak Kak. Olan? Halo Kak, saya mau izin bertanya Kak. Misalnya nih kan setiap manusia pasti ada berbohong dan jujurnya. Misalnya aku ditanya pada HRD nanya gini, apakah kamu pernah berbohong atau enggak? Nah itu jawabnya gimana ya Kak? Biar kita tuh kan setiap manusia pasti ada pernah berbohongnya gitu. Gimana caranya biar nggak langsung kayak kayak saya ngomong langsung saya pernah berbohong gitu. Nah kan jadi kan langsung nggak lolos gitu. Tuh gimana cara ngomongnya gitu Kak? Oke, jujur selama aku interview orang aku nggak pernah nanya kayak gitu, yang pertama ya Mas Olan ya. Jadi apakah kamu berbohong apa enggak gitu ya, karena kalau misalnya orang pun berbohong itu akan ketahuan dengan sendirinya juga ketika dia diinterview, gitu. Jadi tanpa kita menanyakan itu pun dia akan, dia dia apa namanya, si HRD ataupun si user itu tidak akan pernah bertanya seperti itu yang pertama ya. Kalau misalnya kita konteksnya ini di corporate setting ataupun office, di kantor gitu ya. Cuman aku kalau misalnya untuk yang di retailer gitu ya, jujur aku belum pernah handle gitu ya. Kalau misalnya dia tanya seperti itu gitu ya, yang pertama pasti yang perlu kita jawab adalah kalau untuk bohong gitu ya, bohongnya kalau bohong konteks seperti apa dulu, Pak, gitu ya. Mungkin kalau misalnya bohong ketika bohong sama pacar misalnya, "Kamu lagi di mana?" Gitu kan. "Oh ya saya lagi," apa namanya, "aku lagi di, ini nih, lagi di tempat makan," padahal sebenarnya lagi tidur gitu kan. Atau misalnya kayak lagi di mana, lagi nongkrong sama teman-teman padahal lagi ke mana gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya pernah bohong atau enggak, ya pasti pernah, Pak, gitu ya. Tapi, gitu ya, dalam artian tapi konteks bohongnya ini, kalau dalam pekerjaan saya selalu integritas, nggak pernah, Pak, gitu ya. Kenapa? Karena saya dikasihkan amanah, gitu. Jadi, tetap tunjukin hal-hal yang positif, gitu, yang mana memang bahwa dalam suatu pekerjaan itu kan yang namanya bohong itu kesalahan yang fatal ya, gitu ya. Jadi, kamu jangan bilang kalau misalnya ya pernah, dalam pekerjaan itu pun juga pernah ya, jangan bilang, gitu ya. Dalam artian ya mungkin pernah, tapi bukan di dalam pekerjaan. Gitu. Mungkin sama, apa namanya, dalam, lingkungan lingkungan pertemanan gitu ya, ya demi kebaikan juga dalam artian kalau misalnya teman kamu ngajakin nongkrong, kamu bilangnya lagi ada kegiatan padahal lagi males aja keluar, itu kan juga bohong kan gitu kan. Ya contoh kecil aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya pekerjaan, ya jangan sampai dibilang seperti itu gitu. Oke Baik Kak. oke. Kalau boleh tahu itu dapat pertanyaan dari mana? Dapatnya dari itu sih kayak IG, tanya ada kayak Oh di IG terus tiba-tiba tanya gitu, "Pernah berbohong atau enggak?" Katanya bakal ada tanya gitu. Pertanyaan begitu ada oh katanya. oh, iya. Nggak tahu ya, mungkin kayaknya jam terbangku belum sampai ke situ ya untuk nanyain kandidat dia pernah bohong apa enggak ya, gitu. Karena kalau misalnya dalam interview proses itu ketika kandidat itu berbohong ataupun tidak, kita juga tetap akan mengetahui gitu ya. Dalam artian dari cara dia ngomongnya, terus dari cara dia menjelaskannya, itu juga akan kelihatan gitu. Pun juga kalau misalnya dia bohong gitu ya, dalam artian, ya kita nggak apa-apa, kita challenge dulu aja gitu ya, selama 1 bulan atau selama 3 bulan. Kalau misalnya mereka masih cocok gitu ya, dan sesuai dengan apa yang dia obrolin ketika di interview, ya nggak apa-apa dilanjutkan secara kontrak gitu.
Karena sepertinya nggak akan ada orang yang mau menghabiskan waktu untuk menanyakan kamu pernah berbohong atau tidak. Gitu. Gitu. Jadi better dia akan mendiskusikan hal-hal yang lebih ke kompleks kayak pengalamannya apa gitu. Dia itu cuman konten doang, Mas, nggak ada kayak gitu, Mas. Oke Kak, baik Kak. Iya. Oke, thank you. Lanjut dari Kak Muhammad Firdaus Ikhwan. Dipersilakan untuk on mic. Halo Kak, suaraku udah kedengaran Kak? Halo, kedengeran. Aman. Kak, izin off cam Kak, karena kalau on cam keluar-keluar Kak. Iya, siap. Eh, aku tadi nyambung sama pertanyaannya Kak Adira sih Kak, Ya, yang apa yang kontribusi yang kamu berikan ke perusahaan ini. Nah, kadang kan itu kayak informasi perusahaannya atau profil perusahaannya kan kadang kurang jelas nih Kak, di internet tuh kurang ya, bisa kita akses. ya. Sedangkan kita kan pengen tuh, nah menjawab itu yang spesifik itu perusahaannya pengen butuh apa. Cuman kalau informasinya kurang tersedia kan nggak tahu nih sebenarnya perusahaan ini mau butuh apa. Nah itu tipsnya gimana Kak? Oke, kalau misalnya kita nggak dapatin informasi detail tentang perusahaannya gitu ya. Yang pertama yang perlu aku tanya dulu ya, kenapa kamu daftar perusahaan itu sedangkan perusahaannya nggak ada nih informasi detailnya. Itu yang pertama gitu ya. Terus yang kedua, ketika kita mau memilih perusahaan gitu ya, artinya kita harus tahu dulu, dan ini atau mungkin gini gitu ya, ketika kamu udah apply gitu ya. Sekarang kan setiap job portal itu kan udah banyak ya, dia ngejelasin tentang perusahaan ini apa aja dan bahkan beberapa job portal juga nge-wondering ataupun nge-warning kalau misalnya job ini tuh ternyata bukan job yang terpercaya gitu. Kalian harus cari tahu dulu gitu kan bahwa emang beneran job ini tuh ada supaya kalian nggak, terkena scam gitu ya dengan jobnya tersebut gitu. Terus kalau misalnya udah kejadian gimana nih gitu ya, kalau misalnya di kejadian oke, yang pertama adalah, basically setiap perusahaan itu paling enggak dia pasti muncul di website gitu ya, paling enggak kalau misalnya dia nggak ada di IG, di LinkedIn, ataupun di TikTok gitu ya, ataupun di sosial media lainnya gitu atau di job portal, paling enggak dia bisa muncul di website gitu, udah pasti gitu ya. Nah, terus, kalau misalnya bener-bener itu nggak dapat informasinya gitu ya, ya udah gitu ya, tinggal dijawab secara jujur aja bahwa, "Untuk informasi yang saya dapatkan belum terlalu detail mengenai perusahaan Bapak," gitu. "Cuman yang saya tahu hanya sekedar industrinya saja," gitu ya. Industrinya misalnya dia di retail, atau industrinya tuh di F&B, atau industrinya tuh di mana. Udah cukup sampai di situ, nggak tahu nggak usah terlalu detail mengenai kayak culture-nya seperti apa, terus, visi misinya gimana gitu ya. Karena kan, apa namanya, kita mau dapetin dia industri apa aja itu udah susahnya minta ampun, atau mau dapetin type of the company-nya kayak dia startup kah, atau corporate, atau dia UMKM gitu ya, itu aja udah minta ampun banget gitu ya, nyarinya susah gitu ya. Makanya dari situ cukup tahu dari segi industrinya aja, habis itu kalau misalnya masalah visi dan misinya itu ya nanti minta jelasin aja sama mereka langsung. Nah, kamu bilang juga gitu, "Oh Pak, mohon maaf Pak, sebelumnya saya udah, mencoba cari gitu ya." Tapi kamu bener-bener cari, mengulik detail ya gitu, dalam artian tuh, apa namanya, udah sampai ke titik yang, udah give up nih nyarinya atau mungkin kayak bahkan ChatGPT atau Gemini atau Copilot pun nggak bisa jawab gitu ya. Nah dari situ, ya kamu bisa bilang, "Oh boleh untuk dijelasin Pak untuk dari segi company-nya ini," gitu kan supaya, saya bisa, menyesuaikan gitu ya apa yang menjadi ekspektasi gitu. Itu juga bisa boleh gitu untuk kayak kita konfirmasi kayak gitu, Firdaus. Baik Kak, makasih. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Apakah sudah cukup? Boleh dong kalau sudah cukup, bisa untuk reaction-nya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Oke, boleh reaction-reaction dulu. Oke. Oke, sepertinya sudah pada cukup ya, Kak. Udah cukup jelas mengenai penjelasan Kakak, sharing session yang bersama Kakak juga udah sangat amat terjawabkan ya dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Mungkin berarti sesi Q&A ini bisa kita akhiri. Nah, sebelum itu aku juga mau ngucapin terima kasih banyak dengan Kak Kurniawan atas waktunya, atas sharing pengalamannya, dan juga pemateri pada
pada pagi hari ini. Oke, mungkin Kak Koreana dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Bila terdapat kegiatan. Oke, buat Siap, thank teman-teman, you. aku juga mau ingetin nih. Oke, thank you Kak Kurniawan. Siap, sampai ketemu besok ya guys. Sampai ketemu, see you. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya untuk absen atau mengisi link presensi yang akan di-share di grup. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau untuk membangun personal branding, dipersilakan untuk bikin story Instagram. Jangan lupa ya. Oke, mungkin dari aku cukup sekian dan kita bisa mengakhiri sesi career preparation mengenai bootcamp kali ini. Aku Ciki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, terima kasih, Kak. Thank you. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.